Halo anak hebat, sudah siap berpetualang lagi? Kali ini kita akan berpetualang tentang petualangan makanan di alam. Rantai makanan, siapa makan siapa? Yuk, kita ikuti keseruannya. Kita mulai dari rantai makanan. Rantai makanan adalah urutan perpindahan makanan dari produsen ke konsumen. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk hidup. Contoh sederhana di sini ada rumput, belalang, katak, dan ular. Rumput menjadi makanan dari belalang, sedangkan katak akan memakan belalang untuk kelangsungan hidupnya. Sedangkan katak akan dimakan oleh ular. Hal ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara makhluk hidup yang ada dalam suatu ekosistem. Hubungan antara makhluk hidup, lalu bagaimana kedudukan tumbuhan dalam rantai makanan? Ya, tepat sekali. Tumbuhan merupakan produsen, atau di sini menjadi pabrik makanan alami. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri, ya tumbuhan itu. Kebanyakan tumbuhan adalah produsen. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut dengan fotosintesis. Tumbuhan itu hebat, mereka bisa membuat makanan sendiri dari sinar matahari, air, dan udara. Proses ini disebut fotosintesis. Tumbuhan adalah awal dari setiap rantai makanan. Bagaimana dengan konsumen? Ya, tepat sekali, konsumen atau si pemakan. Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri, sehingga dia membutuhkan makhluk hidup lain untuk menjadi makanannya. Konsumen sendiri terbagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama ada konsumen tingkat 1. Ini adalah hewan-hewan herbivora, pemakan tumbuhan. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Ini merupakan karnivor, yaitu hewan-hewan yang merupakan pemakan daging atau bagian dari tubuh hewan lain. Konsumen tingkat 3 ada omnivor, ini pemakan segala. Jadi bisa memakan tumbuhan maupun memakan bagian tubuh dari hewan lain. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Mereka harus mencari makanan dari makhluk hidup lain. Ada yang suka makan tumbuhan, ada yang suka makan daging, bahkan ada yang suka makan keduanya. Kalian termasuk yang mana nih? Wah, masih ada lagi nih, namanya pengurai atau pembersih alam. Pengurai merupakan makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Contoh pengurai ada bakteri dan jamur. Setelah makhluk hidup mati, mereka tidak hilang begitu saja. Ada makhluk hidup kecil yang bertugas menguraikan sisa-sisa mereka menjadi zat-zat yang bermanfaat bagi tanah. Mereka adalah pengurai. Bagaimana dengan jaring-jaring makanan? Nah, jaring-jaring makanan merupakan rantai makanan yang saling terhubung. Kumpulan dari banyak rantai makanan yang saling berhubungan. Jaring-jaring makanan ini membuat ekosistem menjadi lebih stabil. Di alam, rantai makanan tidak selalu sederhana. Banyak sekali makhluk hidup yang memiliki lebih dari satu pilihan makanan. Kumpulan dari banyak rantai makanan inilah yang kita sebut dengan jaring-jaring makanan. Perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Matahari sebagai sumber energi, dia memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kehidupan di bumi ini. Matahari sinarnya membuat tumbuhan sebagai produsen bisa menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Tumbuhan ini menjadi produsen, dia menjadi hal yang sangat penting, bagian yang sangat penting bagi hewan-hewan yang lain. Kemudian ada contohnya belalang. Belalang ini memakan tumbuhan untuk kelangsungan hidupnya. Nah, ada lagi burung nih. Burung di sana memangsa belalang sebagai makanannya. Kemudian burung dimangsa oleh serigala.
seperti itu. Bagaimana dengan rantai makanan yang ada di hutan? Ini contohnya, ini hanya salah satu contoh, masih ada banyak contoh yang lain. Contohnya adalah rumput sebagai produsen. Kemudian ada belalang sebagai konsumen tingkat 1. Belalang dimakan oleh katak ini merupakan konsumen tingkat 2. Kemudian ada ular yang memangsa katak, konsumen 3. Ada elang yang memangsa ular. Ular ini menjadi makanan dari elang untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Elang sebagai konsumen puncak, ketika dia mati nanti akan diuraikan oleh bakteri ataupun jamur. Hasil penguraian tersebut akan bermanfaat untuk menjaga kesuburan tanah. Tanah yang subur akan dimanfaatkan oleh tumbuhan di atasnya sehingga dapat tumbuh dan terus tumbuh. Seperti itu, terus menerus dan saling membutuhkan. Rantai makanan di laut bagaimana? Nah, di sini rantai makanan di laut dimulai dari fitoplankton. Fitoplankton merupakan tumbuhan kecil yang menjadi makanan zooplankton. Zooplankton kemudian dimakan oleh ikan kecil dan seterusnya sampai dengan ikan besar, ikan paus kemudian mati akan diuraikan oleh bakteri maupun jamur. Terus bagaimana peran kita untuk menjaga keseimbangan alam? Setiap makhluk hidup itu saling bergantung satu sama lain. Jika salah satu bagian terganggu, maka rantai makanan yang lain akan terganggu, juga akan terpengaruh. Jadi semua makhluk hidup di sini saling berhubungan. Jika kita merusak alam, maka keseimbangan rantai makanan juga akan terganggu. Jadi kesimpulannya adalah rantai makanan merupakan proses perpindahan makanan dari produsen ke konsumen. Setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam rantai makanan. Kita harus menjaga keseimbangan alam. Jadi anak-anak hebat, kita telah belajar tentang rantai makanan. Setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, termasuk kita sebagai manusia berperan untuk menjaga kelangsungan ekosistem yang ada di bumi ini. Mari kita jaga alam agar rantai makanan tetap seimbang. Salam anak hebat dan cerdas berkarakter.